Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kapan studi kasus digunakan. Teman sekalian, topik ini saya sampaikan kepada teman-teman dalam rangka membantu teman-teman mahasiswa yang akan menulis skripsi, sedang memilih kira-kira mau pakai studi apa misalnya ya. Jadi salah satunya ingin saya sampaikan adalah studi kasus. Video tentang studi kasus sudah saya pernah buat beberapa ya. Ini untuk yang kesekian kalinya, mudah-mudahan teman-teman makin mantap yang akan melaksanakan penelitian studi kasus. Nah, baik teman-teman sekalian, studi kasus itu digunakan untuk menguji hipotesis penelitian kita. Ada yang tanya, Bu, apakah setiap penelitian itu harus pakai hipotesis gitu kan ya? Sebetulnya hipotesis itu dinyatakan atau tidak ya, kita memang dalam penelitian itu selalu menguji hipotesis gitu ya. Tapi dalam skripsi pada umumnya kita menuliskannya hipotesis ya di dalam di bab 3. Ada juga yang menuliskan hipotesis itu di bab 2. Jadi setelah pembahasan tinjauan pustaka, teori, lalu ditutup dengan hipotesis. Tapi ada juga panduan di kampus yang lain menuliskan hipotesis itu di bab 3 ya. Ya, ikuti saja panduan masing-masing kampus. Teman-teman sekalian, studi kasus itu bukan untuk membangun sebuah teori. Jadi kalau teman-teman selesai melaksanakan penelitian, itu kalau studi kasus tidak akan melahirkan sebuah teori. Kemudian juga yang perlu dipahami adalah bahwa studi kasus ini adalah hanya untuk mengatasi masalah ya. Masalah tertentu. Misalkan ada satu masalah lalu kita tertarik ingin menyelesaikannya, lalu kita pilih populasinya, pilih respondennya, apa solusi dari masalah itu. Nah, contohnya misalnya yang kira-kira cocok gitu ya pakai studi kasus, misalnya masalah gizi buruk ya. Kemudian masalah-masalah ketepatan atau kesalahan ya di dalam pola asuh orang tua, pola asuh guru misalnya, bagaimana memanage pembelajaran, bagaimana pola asuhnya itu bisa. Kemudian juga misalnya masalah-masalah anak jalanan ya yang nggak pernah selesai gitu ya, itu bisa kita pilih dengan studi kasus. Atau anak berkebutuhan khusus ya, special need, itu juga kita bisa memilih studi kasus. Dan banyaklah masalah-masalah sosial lainnya, apalagi misalnya pengaruh media sosial ya pada perkembangan anak dan remaja. Itu juga kita bisa gunakan studi kasus. Nah, baik teman-teman sekalian, pendekatan penelitian pada studi kasus itu bisa macam-macam. Bisa kuantitatif, bisa pendekatan kualitatif, atau di mix ya. Mix method ya. Jadi misalnya kalau teman-teman yang senang melaksanakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, tapi juga ingin menggunakan kualitatif 25% atau 30%, pembahasannya diperdalam dengan wawancara untuk membahas data yang kita peroleh secara kuantitatif didukung dengan data kualitatif, boleh. Atau sebaliknya, yang dasar pendekatan yang kualitatif kemudian ada data yang ingin kita bahas juga, berarti mixnya itu dengan awalnya membahas dengan kualitatif lalu ditutup dengan pembahasan kuantitatif itu ya kalau mix ya. Jadi tetapkan dulu kamu tuh mau apa, misalnya mau kuantitatif dulu lalu dibahas ditambah dengan data kualitatif, atau sebaliknya kualitatif dipilih sebagai mainnya, sebagai utamanya ya, pendekatan utama, baru nanti didukung dengan data yang bersifat kuantitatif. Itu berarti di mix ya. Jadi kalau kita lihat di dalam studi kasus itu jangan pernah berpikir bahwa ini cocok hanya untuk ilmu-ilmu sosial, ilmu eksakta juga kita bisa menggunakan studi kasus. Jadi studi kasus itu bisa ilmu sosial, bisa juga ilmu eksakta ya. Jadi dua-duanya bisa menggunakan metode studi kasus. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau kita bicara subjek penelitian dari studi kasus ya, kalau misalnya teman-teman mau memilih ilmu-ilmu sosial misalnya ya,
individu bisa, kelompok bisa, kelompok tani misalnya bisa, atau kelompok-kelompok remaja misalnya, kelompok-kelompok kegiatan ilmiah apa saja yang ada di masyarakat, individu bisa, kelompok bisa, atau organisasi. Dalam perusahaan itu kan organisasi, ada organisasi besar, organisasi kecil, apa saja bisa. Jadi 3 tuh ya, individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Misalnya mengukur tingkat partisipasi masyarakat di dalam misalnya masalah-masalah gizi buruk. Seperti apa misalnya orang-orang yang ada di sekitar situ kalau diberi penyuluhan tentang bagaimana meningkatkan pertumbuhan pada anak ya, kemudian terutama pada bayi misalnya ya, itu ada nggak sih partisipasi dari masyarakatnya mau mengubah pola hidup yang sehat misalnya. Kadang-kadang teman-teman sekalian, pada anak yang mengalami gizi buruk itu tidak selalu dia karena kekurangan makan, tapi bisa jadi pola makan yang salah yang diberikan oleh ibunya, atau bisa jadi misalnya pengolahan makan ya, pengolahan bahan makanannya yang untuk dijadikan makanan yang siap disantap oleh anak-anak dan remaja itu salah, misalnya salah masaknya gitu ya, akhirnya yang dimakan tuh sampah gitu. Jadi tidak heran kalau ada orang-orang yang punya tingkat ekonominya menengah ke atas, punya anak ketika sakit kok ada kesimpulan mengalami gizi buruk gitu, meskipun jarang ya. Tapi itu adalah kesalahan di dalam pola makannya ya, atau cara memasak makanannya. Nah jadi kalau kita mau tes nih, mungkin anak dan remaja itu banyak yang makannya itu salah, yang penting kenyang aja, tidak memperhatikan gizinya ya. Nah baik teman-teman sekalian, lalu bagaimana jenis penelitian studi kasus itu ya? Kita bisa menggunakan, ada beberapa pilihan, bisa deskriptif, bisa observasi, dan juga bisa menganalisis situasi ya. Jadi begitu teman-teman kalau yang berminat untuk menyelenggarakan penelitian studi kasus ya. Jadi sampaikan saja kepada dosen pembimbing kalau kamu berminat untuk studi kasus, bagaimana minta bimbingannya kepada dosen, nanti kamu akan diarahkan ya. Kemudian di dalam penelitian studi kasus ini biasanya kita adalah berpusat pada satu objek tertentu ya, jadi tidak terlalu banyak, fokus aja sedikit. Kalau misalnya tadi anak jalanan misalnya ya, aspek apa dari anak jalanan? Identifikasi dulu ya, melalui identifikasi masalah. Nah dari identifikasi masalah kamu ambil yang cocok dengan peminatan atau program studi kamu misalnya. Itu masalah-masalah anak jalanan itu bisa diteliti oleh teman-teman yang dari psikologi bisa, dari pendidikan bisa, dari teman-teman yang mengambil bidang studi sosiologi bisa, dari ilmu penyuluhan bisa, dari komunikasi bisa, banyak lah. Jadi tergantung masalahnya aja yang dicari yang kira-kira relevan dengan bidang studi yang kita tekuni gitu ya. Jangan sampai kita mengambil subjek penelitian ranah orang lain sehingga kita tidak paham gitu ya. Kelebihan dari kita memahami subjek penelitian kita akan lebih mantap pada saat menulisnya, menelitinya, lalu dalam sidang skripsi juga punya rasa percaya diri yang tinggi kalau kita betul-betul paham ya apa yang akan kita teliti. Nah baik teman-teman sekalian, pada studi kasus itu peneliti melakukan eksplorasinya itu ya, menelitinya itu secara mendalam. Apalagi kalau yang dipilihnya pendekatan kualitatif. Tentu saja teman-teman harus membuat perangkatnya ya yang bagus gitu. Instrumen penelitiannya itu, panduan wawancaranya itu harus betul-betul teruji supaya pada saat pengambilan datanya kita mendapatkan data yang betul-betul kita butuhkan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah berikut ya teman-teman sekalian, yang harus diperhatikan di dalam studi kasus, kita tidak akan mengeneralisasikan hasil kesimpulan kita ya, hasil penelitian kita, tapi
hanya cocok untuk kasus itu saja yang kita teliti. Jadi intensif pusatkan pada apa yang akan kita teliti. Jadi jangan terlalu banyak, subvariabelnya nggak usah terlalu banyak. Jadi kalau ada variabel X-nya, kalau mau pakai untuk S1 biasanya X-nya 1, Y-nya 1. Atau mungkin X-nya 2 boleh deh, X1, X2 mempengaruhi Y. Tapi nggak usah mengambil Y-nya 2. Kalau untuk pasca sarjana, itu biasanya X-nya itu banyak. X1, X2, X3, kemudian dihubungkan dengan Y1, lalu Y2. Nggak apa-apa kalau untuk pasca sarjana. Tapi kalau untuk skripsi nggak usah. Cukup X-nya 1, 2, Y-nya 1 aja gitu ya. Supaya tidak terlalu lama menelitinya ya, supaya cepat lulus. Baik teman-teman sekalian, jadi hasil akhir dari studi kasus itu harus mendapatkan hasilnya, penelitiannya itu mendalam ya. Kesimpulannya itu mendalam, jangan asal-asalan. Di dalam studi kasus itu kamu betul-betul harus mengenal dulu fenomenanya itu apa ya. Kalau sudah kenal fenomenanya, lakukan studi pendahuluan, lalu rumuskan masalah berdasarkan identifikasi masalah, tujuannya relevan dengan perumusan masalah, maka kita akan mendapatkan hasil penelitian yang bagus ya, akurat sesuai dengan data yang kita dapatkan dari responden ya. Saran saya buat teman-teman yang mau meneliti di pendekatan kuantitatif, maka pilihlah indikator-indikatornya yang tepat ya. Cari teori yang relevan dengan topik penelitian kita. Dan terkait dengan indikator, kemudian panduan wawancara kuantitatif, wawancara kualitatif, saya sudah menyediakan videonya buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan penelitian, khususnya penulisan skripsi. Semoga cepat lulus ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.